Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaid Alandani. Saya dari jurusan PKP 2 LPKN Training Center Mataram. Nah, di video saya kali ini saya akan menjelaskan atau saya akan menampilkan 5 jenis linen. Yang pertama, flat sheet, pillowcase, bed towel, dan tablecloth dan napkin. Dan saya akan menyebutkan nama, fungsi, dan lokasi penggunaannya. Kemudian saya akan menampilkan label kode linen dan cara memilah dan bagaimana cara memilah linen berdasarkan warna gelap terang, bahan katun atau campuran, dan saya akan menjelaskan secara singkat tujuan dari sortir dan saya akan menjelaskan bagaimana cara melipat linen dan menyusunnya sesuai jenis. Berikut ini adalah 5 contoh jenis linen yang umum digunakan di hotel. Yang pertama, flat sheet atau spray datar. Fungsinya ini sering digunakan untuk menutupi tempat tidur, memberikan kenyamanan dan kebersihan bagi tamu. Yang kedua, pillowcase atau sarung bantal. Digunakan untuk melindungi bantal dari kotoran, debu, dan keringat tamu. Dan yang ketiga adalah bed towel, handuk atau handuk mandi. Digunakan untuk mengeringkan tubuh setelah mandi. Dan yang keempat adalah tablecloth atau taplak meja. Digunakan untuk menutupi meja di restoran agar tampak rapi dan bersih. Dan yang kelima adalah napkin atau serbet makan. Digunakan di restoran untuk membersihkan tangan atau mulut tamu saat makan. Nama-nama, fungsi, dan lokasi penggunaannya. Yang pertama, flat sheet. Fungsinya untuk melapisi kasur agar bersih dan nyaman. Penggunaannya di kamar tidur tamu atau bedroom. Yang kedua, pillowcase. Fungsinya melindungi bantal. Penggunaannya di kamar tidur tamu. Dan yang ketiga, bed towel. Fungsinya mengeringkan tubuh setelah selesai mandi. Penggunaannya di kamar mandi tamu. Dan selanjutnya, tablecloth. Fungsinya untuk menutupi dan memperindah meja makan. Penggunaannya di restoran atau banquet room. Nah, yang selanjutnya ada napkin. Fungsinya untuk membersihkan tangan dan mulut. Penggunaannya di restoran. Dan materi yang ketiga tentang label atau kode linen hotel. Setiap linen di hotel biasanya memiliki label atau kode untuk memudahkan identifikasi. Contoh label nama hotel, misalnya Hotel Grand Pacific. Jenis linen misalnya bed towel, ukuran misalnya 7x140 cm. Kode atau nomor inventaris misalnya HT01. Tujuannya agar tidak tertukar, mudah dihitung, dan dapat diketahui umur pemakaian linen tersebut. Dan yang keempat, cara memilah linen. Linen harus disortir sebelum dicuci agar tidak rusak dan hasil cucian tetap bersih. Cara membedakan linen. Yang pertama, berdasarkan warna. Warna terang seperti putih, krim dipisahkan dari warna gelap seperti abu, biru, coklat. Hal ini mencegah pewarnaan silang. Warna gelap luntur ke warna terang. Dan yang kedua, berdasarkan bahan. Katun 100% biasanya untuk spray dan handuk. Yang campuran, polypekatun biasanya untuk seragam dan taplak meja. Membedakan bahan membantu untuk menentukan suhu air dan jenis deterjen yang perlu digunakan saat pencucian. Dan yang kelima adalah tujuan sortir. Tujuan penyortiran linen ini adalah untuk mencegah kerusakan akibat perbedaan bahan dan warna, memastikan hasil cucian lebih bersih,
dan lebih higienis dan mempermudah proses pencucian, pengeringan, dan penyetrikaan, dan menghemat waktu dan tenaga kerja laundry. Dan yang keenam adalah cara melipat linen dan menyusun linen setelah dicuci dan disetrika. Linen harus dilipat dan disusun dengan rapi. Langkah-langkah umum: yang pertama, pastikan linen itu bersih dan kering sempurna. Yang kedua, letakkan di permukaan yang datar. Yang ketiga, lipat sesuai ukuran standar hotel. Misalnya 3 lipatan untuk handuk, 4 lipatan untuk spray, dan yang keempat, pastikan sisi luar rapi dan rata. Dan yang kelima, susun berdasarkan jenis dan ukuran di rak penyimpanan. Rak 1 isinya spray, rak 2 sarung bantal maksudnya, yang ketiga handuk, keempat taplak meja, dan rak yang kelima serbet. Dengan penyusunan seperti ini, staf housekeeping dapat mengambil linen dengan cepat dan lebih efisien. Nah, sekian video singkat dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.